adik-adik sekolah minggu HKBP Dharma, kembali lagi sama Kakak Tiara. Apa kabar adik-adik? Kak Tiara harap semua dalam keadaan sehat ya. Dan harus tetap sehat, jaga kesehatannya. Keluar harus tetap menggunakan masker. Nah yuk untuk kita memulai ibadah sekolah minggu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa untuk memulai ibadah hari Minggu ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala hadirat yang telah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Bapa, atas kemuliaan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami memulai ibadah sekolah minggu Tuhan. Walaupun Engkau tahu Tuhan, kami masih tetap melaksanakan sekolah minggu ini di rumah kami masing-masing. Berkati adik-adik di rumah Tuhan, jauhkanlah dari segala penyakit agar mereka tetap bisa melaksanakan aktivitasnya Tuhan dan bertumbuh dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami juga kakak-kakak sekolah minggu untuk tetap semangat melayani firman Tuhan, ibadah sekolah minggu HKBP Dharma. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagu ini, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, 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 Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita baca Alkitab kita, Amang mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan, di mana sampai saat ini kami dalam keadaan sehat Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan tetap sertai hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, adik-adik, tema kita hari ini yaitu Aku ingin menjadi saksi Kristus.
Kita buka Alkitab kita di Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai ayat 20. Disiapkan adik-adik ya Alkitabnya. Amang ulangi, Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai ayat 20. Amang akan bacakan untuk kita semua. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, coba Amang mau tanya, siapakah adik-adik di sini yang senang melakukan perintah orang tuanya di rumah? Ayo angkat tangan. Siapa di sini yang senang melakukan apa kata orang tuanya di rumah? Atau ada nggak anak-anak sekolah minggu yang tidak suka kalau orang tuanya sedang menyuruh dia atau memerintahkan dia? Misalnya disuruh membantu mencuci piring, disuruh membantu mencuci pakaian, membantu menyapu rumah, mengepel rumah, menyiram tanaman. Siapa dari anak-anak sekolah minggu yang tidak senang diperintah oleh orang tuanya? Amang berharap adik-adik sekolah minggu mau menuruti perintah orang tuanya. Anak Tuhan adalah anak yang suka melakukan perintah orang tuanya. Nah, kalau adik-adik, bagaimana adik-adik yang di rumah? Bagaimana? Senang melakukan perintah orang tuanya di rumah? Atau ketika orang tua memerintahkan adik-adik, adik-adik langsung melawan atau menolak? Atau malah bilang mamanya nggak sayang sama adik-adik? Nah, sebenarnya bukan mamanya nggak sayang, tetapi itu melatih adik-adik supaya adik-adik menjadi anak yang taat, menjadi anak yang patuh, anak yang baik, anak yang rajin bekerja, anak yang mau diperintah. Bukan menjadi anak yang durhaka kalau disuruh orang tuanya langsung menolak atau langsung melawan. Bukan. Nah, di sini ternyata tidak hanya orang tua. Tuhan Yesus juga memberi perintah kepada murid-muridnya. Apa perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Perintahnya adalah untuk memberitakan Injil. Sampai kemana? Sampai ke ujung bumi. Bayangkan adik-adik, sampai ke ujung bumi. Jadi memberitakan Injilnya bukan ke dalam tempat yang dekat-dekat saja, sampai ke ujung bumi. Nah, kalau tugas itu diberikan kepada adik-adik sekolah minggu semuanya, mampu nggak? Ada yang cuma beribadah setengah jam aja sudah nggak betah. Atau ada yang beribadah cuma setengah jam aja sudah mengganggu kawan-kawannya. Atau ada yang cuma beribadah setengah jam aja sudah pergi sana, pergi sini, lari sana, lari sini. Nah, sekarang di ayat Alkitab yang kita baca tadi, Tuhan Yesus kasih perintah. Kalian murid-muridku, katanya begitu kan, harus melakukan perintah-perintahku itu. Perintahku itu adalah supaya kalian memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dan kalian harus membaptis siapa orang yang sudah percaya kepadaku, kepada namaku, kalian harus baptis. Supaya nanti anak-anak menjadi pewaris kerajaanku. Gitu. Jadi sekarang Yesus memberikan perintah itu kepada murid-muridnya. Supaya mereka bersaksi kalau Yesus itu baik, Yesus itu juru selamat. Kalau Yesus itu penolong. Kalau Yesus itu telah melepaskan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Nah, tugas itu juga diberikan kepada adik-adik untuk memberitakan Injil. Untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Lalu bagaimana menjadi saksi Kristus bagi kehidupan anak-anak sekolah minggu? Kan gitu.
Bagaimana adik-adik sekolah minggu ini menjadi saksi Kristus? Kalian harus selalu memberitakan kalau Tuhan itu sangat baik kepada kita. Selalu mengaku kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu menyelamatkan kita dari dosa dan kesalahan. Tuhan itu menjaga kita, Tuhan itu menolong kita, dan Tuhan itu bersama-sama dengan kehidupan kita setiap hari. Itu artinya adik-adik sudah bersaksi di dalam nama Yesus. Tetapi kalau ada anak-anak yang suka melawan orang tuanya, yang suka berkata kasar, yang suka dengan hal-hal yang tidak baik, berarti dia bukan bersaksi kepada Kristus. Itu namanya dia hidup sesuai dengan kemauan dunia ini. Tetapi hidup bersaksi untuk Kristus lewat apa? Lewat hidupnya adik-adik setiap hari. Seperti apa? Seperti adik-adik bersaksi kepada Kristus itu rajin berdoa, belajar dengan baik, bernyanyi, memuji nama Tuhan, menolong orang tuanya, rajin ikut kebaktian dari gereja. Seperti itulah hidup yang bersaksi kepada Kristus. Jadi ketika adik-adik dilihat orang yang lain atau kawan-kawanmu yang lain, oh iya ya, dia benar-benar rajin. Kalau dia orang yang taat dan patuh kepada Tuhan, itu yang harus dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu. Karena apa? Karena tadi perintah Tuhan Yesus, pergilah. Kalau kalian pergi bersaksi untuk Kristus, ingat kalau Kristus itu menyertai kalian sampai kemanapun, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, jadi Tuhanlah yang selalu memelihara kehidupan kita. Dia yang selalu menolong kita. Siapa di sini adik-adik, misalnya kalau malam takut ditinggal orang tuanya di rumah, takut kalau mati lampu, takut kalau sendiri ke kamar mandi, takut gelap gitu. Siapa yang takut? Nah, di sini Yesus katakan apa? Aku akan menyertai kamu. Kenapa Yesus menyertai? Supaya kita tidak takut. Supaya adik-adik tidak takut untuk tetap melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu sudah bersama-sama dengan Tuhan, rasa takutnya itu sudah hilang. Kalau ada anak-anak yang sudah hidup di dalam Yesus tetapi masih takut, masih belum menyerahkan hidupnya pada Tuhan, berarti dia bukan anak-anak yang taat. Oleh karena itu, bisa dikatakan Yesus menyertai kita sampai pada akhir zaman, sampai kemanapun. Nah, anak-anak sekolah minggu jangan takut, jangan khawatir, karena Yesus menyertai kita. Jadi kalau misalnya malam-malam nih takut ke kamar mandi, takut gelap, takut ditinggal orang tuanya, kira-kira kalau sudah didampingi orang tuanya masih takut nggak? Adik-adik sekolah minggu masih takut nggak? Kan nggak lagi kan? Nah, begitulah Tuhan Yesus menemani kita, menyertai adik-adik semua. Saat beribadah ditemani, saat belajar didampingi Tuhan. Supaya apa? Supaya Yesus menyertai dan menjauhkan dari segala mara bahaya, menjauhkan dari godaan-godaan yang jahat, ya kan? Itu yang dilakukan. Karena apa? Karena Yesus selalu menyertai adik-adik sekolah minggu. Maka dari khotbah ini kita belajar 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu selalu bersaksi tentang Kristus. Jadi dimanapun adik-adik berada, waktu bersama-sama dengan kawan-kawanmu, waktu bermain, bilang kalau Yesus itu baik, Yesus itu adalah penolong, Yesus itu adalah juru selamat. Lewat apa? Saat adik-adik bermain, jangan suka mengganggu temannya. Saat bermain, jangan suka mengambil yang bukan mainanmu, bukan barangmu. Saat bermain, jangan suka saling mengejek, gitu caranya. Tunjukkan bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus. Lalu yang kedua adalah belajar melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu seperti apa sih? Nah, pasti kehendak Allah itu semua yang baik-baik. Contohnya, Tuhan mau supaya adik-adik rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, menolong orang tuanya, membantu orang tua mengerjakan tugas-tugas di rumah. Itu kan semua hal yang baik ya. Maka belajarlah melakukan kehendak Allah. Jadi semua yang baik itu harus kita pelajari untuk dilakukan. Tetapi segala yang jahat untuk tidak dikerjakan. Jadi kita tidak melakukan apa maunya kita, tetapi apa yang baik menurut perintah Tuhan Yesus. Misalnya, menolong teman kita, membantu dia, menjaga adik-adik kita, merawat lingkungan kita, begitu. Terus yang ketiga dan yang terakhir adalah Tuhan menyertai adik-adik semuanya. Jadi kalau adik-adik semua bilang sama temannya,
Tuhan beserta kita loh teman-teman. Tuhan bersama kita sepanjang waktu, sepanjang kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan menyertai kita. Jadi yang perlu adik-adik lakukan adalah apapun aktivitas kita, tetap berdoa. Berdoa menyerahkan hidup kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan menjaga kita, menyertai kita, supaya kita tidak takut lagi, supaya kita tidak gemetar, supaya tidak diganggu oleh orang-orang jahat begitu. Nah, itu yang namanya kesaksian. Begitulah anak-anak sekolah minggu memberitakan Injil dan memberitakan firman Tuhan. Karena ingat, Tuhan Yesus selalu menyertai engkau, asalkan adik-adik semuanya juga mau dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan Yesus. Dan selalu mau berjalan dengan Tuhan Yesus. Karena itulah, di dalam firman ini dikatakan, selalulah hidup bersama-sama dengan Yesus. Karena Yesus selalu menyertai kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memperdengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami semakin bertumbuh iman kami Tuhan, semakin menjadi lebih baik lagi karena mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Sekarang kami akan menutup ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Semoga kami boleh menjalani firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga anak-anak sekolah minggu yang menjalani pendidikannya Tuhan. Biarlah Tuhan adik-adik sekolah minggu boleh melaksanakan pendidikannya dengan baik, rajin mengerjakan PR, rajin mengerjakan tugas, dan semakin menuruti apa yang menjadi perintah orang tuanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu Kak Desi semuanya. Ketemu lagi di ibadah sekolah minggu yang online hari ini. Tadi udah dengar kan khotbah hari ini. Jadi sekarang saatnya untuk tugas masing-masing kelas. Untuk adik-adik kakak di kelas kecil, hari ini tugas kalian adalah mewarnai. Bisa dilihat kan, di sini ada gambar Tuhan Yesus beserta murid-muridnya. Jadi nanti ini untuk adik-adik kakak di kelas sedang, tugas kalian minggu ini adalah menemukan 5 perbedaan dari gambar yang pertama dan yang kedua. Dicari ya, ada 5 perbedaan. Kakak kasih contoh satu ya. Contohnya adalah nih. Jadi di sebelah sini bisa kalian lihat kan, ada gambar batunya, yang di bawahnya tidak ada. Sisanya 4 lagi, kalian cari sendiri ya. Untuk adik-adik kakak di kelas besar, kalian hari ini tugasnya adalah ayat hafalan. Gampang kok, kita mulai ya. Ayat hafalannya dari Matius 28 ayat yang 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sekali lagi ya, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tadi udah dapet kan tugas masing-masing kelas, ada kelas kecil, kelas sedang, kelas besar. Jadi jangan lupa ya untuk dikerjakan tugasnya masing-masing kelas dan dikumpulkan ke kakak sekolah minggunya masing-masing kelas juga ya. Tetap semangat ya walaupun kita masih sekolah minggu online. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan lagu ini ya, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya,
Ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah segala sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.